Kemudian, mengapa saya harus memilih jurusan nautika? Jadi, alasan apa ya yang mungkin cocok bagi Anda untuk memilih jurusan nautika ini? Akan saya jabarkan dulu tidak enaknya ya. Jadi di jurusan nautika ini Anda perlu kuat di otak dan daya pikir. Bukan berarti di jurusan lain tidak ya, tapi karena di jurusan nautika ini Anda harus sensitif dan harus peka terhadap update pengetahuan dan regulasi seperti SOLAS mengenai keselamatan jiwa dan MARPOL mengenai pencegahan polusi laut. Itu kan hampir setiap bulan ada selalu sirkular dan pembaruan. Anda harus mengikuti perkembangan yang ada di industri maritim. Sekali lagi, bukan berarti jurusan lain tidak perlu aware terhadap regulasi baru ya. Mereka juga wajib tahu. Namun jika ada update dan berita baru, pasti penerima pertama adalah perwira yang ada di Anjungan. Dan tambah lagi, semua buku publikasi mengenai semua regulasi yang ada di kapal itu adanya di Anjungan. Jadi kayak kita tuh the first person to you should know gitu. Jadi buku tadi itu tidak ada di kamar mesin. Jadi ya kita harus tahu lebih peka gitu. Jadi juga kewajiban perwira dek untuk mensosialisasikan aturan-aturan baru ini karena biasanya ada weekly meeting atau monthly safety meeting. Jadi itu waktu yang tepat untuk mensosialisasikan apa saja yang baru di dunia maritim ini. Lalu paperwork untuk perwira dek pada era zaman sekarang, mereka itu lebih sibuk untuk mengerjakan paperwork atau pekerjaan yang bersifat administratif. Jadi seperti membuat risk assessment, work permit, izin kerja, ada weekly report, ada monthly report yang kata orang-orang ini tuh pain in the ass karena iya Anda harus duduk lama-lama di depan laptop atau komputer di mana apalagi paperwork yang harus dikerjakan malam satu itu satu orang beribu pekerjaan. Sebenarnya gampang saja untuk mengerjakan tugas-tugas paperwork ini, tapi itu semua membutuhkan waktu dan fokus untuk menyelesaikannya. Sedangkan jika kita terlalu tenggelam untuk menyelesaikan paperwork, lalu tidak ada waktu untuk kerjaan utama seperti inspeksi berkala alat keselamatan jiwa dan alat pemadam kebakaran untuk Molen 3 atau inspeksi rutin di dek, tangki balas dan lain-lain bagi Molen 1. Jadi time management di sini dan harass hour benar-benar harus dijaga. Dan kemudian sebenarnya di kapal itu ya bisa dikatakan setiap hari itu tanggal hitam bisa dikatakan karena bagaimana kita mau libur sedangkan kapal itu berjalan dan kita harus mengoperasikan begitu. Mungkin bagi kru, bagi orang mesin jika itu tanggal merah atau hari libur besar mereka hanya bekerja sehari 4 jam kemudian selesai di hari Minggu atau hari tanggal merah, hari libur, atau bahkan hari libur besar itu mereka sama sekali tidak bekerja. Jadi itu tergantung kebijakan kapten dan KKM bagaimana mengelola krunya. Tapi untuk perwira navigasi, perwira dek itu tanggal hitam di kalender itu benar-benar warna hitam gitu. Jadi walaupun ada tanggal merah itu tetap saja itu warnanya hitam bagi kita. Karena oke lah mungkin di engine mereka punya sistem namanya UMS atau unmanned. Mereka hanya memastikan di awal semuanya bekerja dengan baik, kemudian mereka istirahat di kamar. Karena semua alarm yang akan terjadi, yang akan tertrigger di engine room itu semua terkonek dengan panel yang ada di kabinnya. Jadi kalau misalnya ada alarm di engine room, maka dia akan tahu di kamar. Jadi dia kan bisa istirahat saja di kamar sambil menanti jika ada alarm. Gitu. Tapi kalau perwira anjungan itu tidak bisa perwira navigasi karena apapun yang terjadi kapal itu tetap berjalan dan butuh orang yang standby di anjungan
Jadi minimal sekali itu perwira navigasi itu kerja itu 8 jam itu minimal. Walaupun di hari libur juga 8 jam. Itu 8 jam ini belum ditambah kalau misalnya ada kita mau masuk ke pelabuhan. Mungkin Mualim 3 harus menyiapkan paperwork, dokumen untuk clearance masuk ke pelabuhan dan imigrasi, custom segala macam. Kemudian Mualim 1 harus melakukan pre-arrival test untuk tes alarm tangki, untuk tekanan pipa-pipa dan segala macam. Ya itu tidak enaknya perwira navigasi, perwira dek. Kemudian enaknya jadi perwira dek. Yang pertama, ya bisa melihat lautan luas setiap hari dan setiap waktu. Dan ya kesempatan untuk melihat matahari terbit dan terbenam setiap hari, sunset, sunrise. Kemudian sering juga kita melihat biota laut, lumba-lumba berenang di samping kanan kiri kita mengikuti gelombang yang ada. Kemudian jika Anda beruntung sekali, Anda bisa melihat ikan paus berenang, mengangkat ekornya dan menyemburkan air dari permukaan air. Kemudian kalau Anda juga senang untuk bersosialisasi, berhubungan dengan orang banyak dan suka memanage tim, jurusan nautika mungkin cocok bagi Anda. Karena untuk jurusan nautika ini kita selalu berhubungan dengan orang, seperti perwira dengan kru, kemudian perwira dengan shore team. Kemudian jika kita di pelabuhan, kan ada orang-orang pelabuhan seperti custom, immigration, atau semua orang yang datang di atas kapal. Nantinya itu akan frontlinernya itu perwira navigasi, frontlinernya yang akan menerima karena sedang berjaga. Untuk perihal gaji, kalau dibandingkan dengan jurusan lain, sebenarnya sama saja. Dari Mualim 3, kalau dibandingkan dengan Masinis 4, Mualim 1 dengan Masinis 2, sama saja sebenarnya. Tapi mungkin di beberapa perusahaan itu ada perbedaan, tapi tidak terlalu banyak. Perbedaan itu mungkin ada di manajemen level, yaitu Mualim 1 dengan Masinis 2 dan kapten dengan kepala kamar mesin. Mesin pun perbedaannya mungkin hanya sekitar 500 sampai $1.000 karena memang beban yang ditanggung itu lebih besar dan pusingnya juga lebih besar juga tentunya karena perusahaan berurusan dengan owner, dengan charter, dengan pihak ketiga lain, jadi memang boom. Tapi kalau di overall sebenarnya semua jurusan itu pasti ada plus dan minusnya, jadi itu tergantung bagaimana kecocokan Anda pada jurusan ini, begitu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Please like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah semangat bagi saya. Tulis di kolom komentar apa yang ingin Anda ketahui perihal dunia maritim, dan please do correct me if I'm wrong. Sampai jumpa, ciao.